Anda bertanya, kami menjawab. Selamat datang Anda pemirsa terkasih dalam episode baru program harian Anda Bertanya, Kami Menjawab. Dalam program Anda Bertanya, Kami Menjawab, kami menerima semua pertanyaan yang berkaitan dengan iman Kristen dan Alkitab, dan kami berusaha dengan kasih karunia Tuhan untuk menyajikan jawaban yang alkitabiah dan logis. Pertanyaan yang kami terima dalam episode hari ini apa saja? Bagian-bagian perjanjian lama dengan kitab-kitabnya yang disetujui Kristus ketika ia berada di bumi. Untuk mengetahui jawabannya, kita bertemu setelah rehat. Ketika Kristus berada di bumi, perjanjian lama sudah ada. Dan Kristus menggunakan perjanjian lama dan berbicara dari sana ketika ia memasuki sinagog di Nazaret. Ia diberikan kitab dan ia membaca dari kitab Yesaya 61 kata-kata berikut. Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Karena ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Dan semua Injil, keempat Injil, memberitahu kita bahwa Kristus memiliki kitab ini, perjanjian lama, dan mengenal kitab perjanjian lama sebagai manusia. Tetapi pertanyaan penting adalah apa saja bagian-bagian perjanjian lama yang disetujui oleh Kristus. Karena mungkin ada kitab-kitab lain. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak ditemukan dalam kitab suci, yang lain mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari Alkitab tetapi dihapus. Apakah salinan yang ada di tangan kita sekarang 39 kitab adalah yang ada di tangan Kristus? Saya bicara tentang perjanjian lama. Ada pembagian sederhana dari perjanjian lama yang bisa kita periksa bersama dan melihat pembagian tiga bagian dari perjanjian lama. Diketahui bahwa perjanjian lama memiliki 39 kitab yang dapat kita bagi menjadi 17, 5, dan 17. 5 kitab yang berada di tengah-tengah disebut kitab-kitab puitis. Mereka dimulai dengan Ayub dan berakhir dengan Kidung Agung. Tetapi di sini ada 17 kitab di sebelah kanan dan 17 kitab di sebelah kiri. 17 kitab. Di sebelah kanan adalah 5 kitab Musa dan 12 kitab sejarah. 17 kitab di daftar sebelah kiri adalah 5 nabi besar dan 12 nabi kecil. Dan jika kita ingin membaginya secara kronologis, kita katakan bahwa 17 kitab di sebelah kanan berbicara tentang kronik masa lalu, sesuatu yang terjadi di masa lalu, jadi semuanya adalah kitab-kitab sejarah. Tetapi yang berada di tengah berbicara tentang pengalaman masa kini, ini adalah kitab-kitab puitis. Adapun 17 kitab yang ada di daftar sebelah kiri, mereka bicara tentang aspirasi masa depan. Ini adalah kitab-kitab nubuat. Jadi saya memiliki 5 kitab Musa dan 12. Saya memiliki 5 kitab puitis dan saya memiliki 5 kitab nabi besar dan 12 nabi kecil. Ini adalah pembagian sederhana normal bagi mereka yang suka membaca perjanjian lama. Tetapi pertanyaan penting adalah, apakah pembagian ini ada ketika Kristus berada dalam daging di bumi? Dan jika kita membaca sebuah ayat Alkitab dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 ketika Kristus berjalan bersama dengan murid-murid Emmaus pada hari kebangkitan dan menjelaskan kepada mereka hal-hal yang berkaitan dengan dia. Kitab suci mengatakan tentang dia. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Tentu saja setelah Kristus mengatakan kata-kata ini kepada murid-murid Emmaus, ia mengatakannya kepada murid-murid yang berkumpul di ruang atas. Perhatikan pembagiannya bahwa segala sesuatu harus digenapi tertulis dalam Taurat Musa. Ini adalah bagian pertama dan nabi-nabi, bagian kedua dan Mazmur bagian ketiga. Yang berkaitan dengan aku, Taurat Musa, nabi-nabi, Mazmur, 3 bagian, ini mewakili bagian-bagian perjanjian lama yang ada di tangan orang-orang Yahudi ketika Kristus berada dalam daging di bumi. Dan mereka memiliki judul yang dikenal bagi orang Yahudi, mereka sebut tanah, Te Nun Hah. Dan Te Nun Hah ini adalah 3 huruf pertama dari 3 kata, yaitu Taurat, Nefim, dan Ketuvim. Apa itu Taurat? Taurat yang dimulai dengan huruf T sudah dikenal. Itu adalah 5 kitab Musa yang adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tetapi orang-orang Yahudi membagi daftar lain di bawah judul Nevi'im. Itu mencakup nabi-nabi awal. Mereka adalah Yosua, Hakim-Hakim, pertama dan kedua Samuel, dan tentu saja pertama dan kedua raja-raja. Kemudian nabi-nabi akhir, mereka adalah Yesaya, Yehezkiel, Yeremia. Kemudian 12 kitab nabi-nabi kecil dari Hosea,
sampai Maleaki. Daftar pertama Taurate, daftar kedua Nevi, Im yang dimulai dengan huruf N. Daftar ketiga disebut Ketuvim atau Ketubim dan kadang-kadang disebut Mazmur. Saya akan menjelaskan ini sekarang. Daftar Ketuvim mencakup kitab-kitab puitis yang adalah Mazmur, Amsal, dan Yakub, dan itu mencakup 5 kitab yang disebut kitab-kitab Megilot. Mereka adalah 5 gulungan, Kidung Agung, Ratapan, Ester, Rut, dan Pengkhotbah, dan kelima kitab ini dibaca pada acara-acara keagamaan Yahudi khusus. Kemudian kitab-kitab sejarah yang adalah Daniel, Ezra, dan Nehemia. Bagian ketiga disebut Ketuvim atau disebut Mazmur. Dan mengapa Mazmur? Karena kitab Mazmur yang termasuk dalam bagian kitab-kitab puitis adalah kitab terbesar dalam daftar, dan orang-orang Yahudi terbiasa menyebut bagian ketiga ini yang disebut Ketuvim, Mazmur, karena Mazmur adalah kitab pertama dalam daftar dan kitab yang lebih besar dalam daftar. Untuk alasan ini, ketika kitab suci mengatakan tentang Kristus dalam Lukas pasal 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, segala sesuatu harus digenapi yang tertulis dalam Taurat Musa. Taurat atau bagian pertama yang baru saja saya jelaskan, mereka adalah kelima kitab ini. Kemudian dan nabi-nabi yang adalah Neviim, mereka adalah semua daftar kedua. Kemudian dan Mazmur yang merupakan judul dari bagian ketiga yang disebut Ketuvim. Mereka adalah kitab-kitab puitis, Mazmur, Amsal, Ayub, kitab-kitab Megilot, Kidung Agung, Ratapan, Ester, Rut, dan Pengkhotbah. Kemudian kitab-kitab sejarah, Daniel, Ezra, dan Nehemia. Kemudian ketika Kristus berada di bumi, ia menyetujui 39 kitab yang ada di tangan orang-orang Yahudi, dan mereka ada di tangan kita sekarang. Tidak ada kitab yang dihapus dari daftar, tidak ada peluang untuk menambahkan kitab lain. Perjanjian Lama, Kristus mengajar dari Perjanjian Lama. Kristus berkhotbah dari Perjanjian Lama seperti yang kita lihat di Sinagoga Nazaret dalam Lukas pasal 4. Kristus mengutip kata-kata Perjanjian Lama, Kristus menggenapi kata-kata Perjanjian Lama, Kristus membawa kembali murid-murid dalam Lukas 24 ke Perjanjian Lama agar mereka yakin bahwa apa yang telah dikatakan sebelumnya oleh kitab-kitab para nabi, tentang dia, Kristus telah menggenapinya. Segala sesuatu harus digenapi yang tertulis, yang berkaitan dengan aku. Mari kita tinjau bersama Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Mari kita katakan bersama, apa itu Taurat Musa? Itu adalah Taurat yang mulai dengan huruf T. Apa itu nabi-nabi? Itu adalah Neviim, daftar tengah di hadapan kita. Apa itu Ketuvim? Itu adalah daftar terakhir di hadapan kita yang bisa disebut Ketuvim atau bisa disebut Mazmur. Dan dengan demikian, semua bagian Perjanjian Lama yang ada ketika Kristus berada dalam daging di bumi adalah sama yang ada di tangan kita saat ini. Dan kita yakin bahwa tangan kita sekarang adalah kitab besar Allah yang tidak pernah mengalami distorsi dengan cara apapun. Dan saya akan bertemu dengan Anda. Pemirsa terkasih, dalam episode baru mendatang, Tuhan menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.